Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini insyaallah kita diberikan kembali kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah bagi kita seluruhnya agar selamat dunia akhirat. Alhamdulillah pada pagi hari ini izinkan saya Ahmad Faisal Adha kembali memandu kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba yang insya Allah pematerinya sangat spesial hari ini adalah Pak Warek 3, ya, Pak Dr. Amrullah Hayatuddin SHI MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Sehat Pak Warek? Alhamdulillah Ustaz Khair. Alhamdulillah khair. Baik, dan juga sudah hadir di sini ada Prof. Edi, Alhamdulillah, dan juga dosen-dosen dari Unisba, dan juga Fakultas Hukum, ada Prof. Toto juga, Bu Lasmana, ya, dan juga teman-teman yang lainnya, Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja tidak memperpanjang waktu. Pada pagi hari ini kita mulai kajian tafsir ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18 yang akan dibacakan oleh Qori, yaitu Teh Audinda. Kepada Teh Audinda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tahu atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya adalah kajian tafsir pada pagi hari ini dengan pemateri Pak Ustadz Dr. Amrullah Hayatuddin SHIMAG dengan tema yaitu muhasabah diri akhir tahun 2024. Tidak terasa ya Ustadz ya, sekarang udah akhir tahun 2024, bentar lagi menginjak tahun 2025. Nah ini kita harus bermuhasabah dan juga banyak mengintrospeksi bukan hanya terkait borang SPMI tapi juga terkait diri kita sendiri. Baik, tidak mau panjang waktu, mangga dipersilahkan kepada narasumber kita yang terhormat Ustaz Dr. Amrullah Hayatuddin SHIMAG, dipersilahkan. Ya, betul Ustaz. Izin saya share screen ya. Mangga Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para dekan, Pak Rektor, para profesor, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudroh dan irodahnya, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya di pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul meskipun melalui media Zoom, kita sama-sama atau labul ilmi, kita sama-sama belajar dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan pemahaman kita terkait ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah menjadi satu amal baik, yang satu amal baik itu bernilai 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Kata Allah, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah catat 10 kebaikan di sisinya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, Allah tidak mencatatnya kecuali satu keburukan yang serupa, satu kejahatan yang serupa. Dan mudah-mudahan bertemunya kita di media online ini juga menjadi bukti rasa syukur kita akan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang dua nikmat itu sering umat lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah, kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang kelak Allah berjanji di dalam surah Ibrahim, barang siapa yang mensyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, aku akan lipat gandakan nikmatku tersebut. Mudah-mudahan salawat beserta salam, rahmat beriring salam, rahmat yang seperti hujan, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para dosen, profesor yang hadir pada kesempatan hari ini, izinkan saya diberi waktu untuk mengkaji satu ayat terkait dengan muhasabah diri. Ya, kemarin saya dikontak untuk mengisi dalam kajian tafsir di Fakultas Hukum. Saya memberikan temanya yaitu muhasabah diri akhir tahun. Meskipun bermuhasabah diri itu tidak mesti menunggu akhir tahun sebetulnya. Dan pada intinya pada pagi hari ini saya akan membahas satu ayat saja di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 18 yang tadi sama Teh Audinda sudah dibacakan. Ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Ayat ini merupakan ayat perintah Allah untuk, ada dua perintah di dalam ayat ini, yaitu Allah memerintahkan untuk bertakwa, kemudian Allah memerintahkan untuk selalu bermuhasabah diri. Dan mukhatabnya dan orang yang diserunya oleh Allah di sini adalah orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan satu buah hadis yang mengatakan bahwa idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arihan sam'ak. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, jika engkau mendengar Allah berfirman yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapkan pendengaran Anda, fa innahu khairun ya'muru bihi, karena Allah akan menyampaikan satu kebaikan dan Allah akan memerintahkan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Aw syarrun yanha anhu, atau Allah akan menyampaikan keburukan dan Allah akan melarang untuk berbuat keburukan tersebut.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada perintah di sana. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayamtum bidainin faktubuhu. Selalu setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau juga ada larangan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Lantas para mufasir memberikan gambaran bahwa kenapa sih sebetulnya jika Allah ingin memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu selalu diawali dengan panggilan keimanan untuk hambanya. Kata para mufasir, ini adalah sebuah panggilan yang istimewa yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena seorang mukmin, kata mufasir, yang baik dengan keimanan dalam hatinya akan mendengar, mudah mendengar mereka, memahami, kemudian tumbuh tekad kuat untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan dengan sebagai tuntutan keimanan mereka. Maka selalu seperti itu kalau ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian, wa tangdur. Setelahnya itu selalu ada perintah atau juga ada larangan. Lantas di dalam ayat ini yang diperintah itu adalah orang-orang yang beriman. Saya izinkan menyampaikan terkait dengan definisi iman. Bahwa iman itu secara dia berasal dari bahasa Arab, al-iman, yang berarti percaya, yang berarti membenarkan, atau keyakinan yang teguh. Al-iman itu merupakan bentukan dari kata aminah, yang berarti aman, tenang. Ya, dan dari kata aminah itu membentuk juga kata yang lain, kata aman, yang lawan katanya khauf, atau amanah yang lawan katanya hianat. Bahkan kata Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau mengatakan jika sebuah kata yang tersusun dari kata alif, mim, dan nun bermakna ketenangan hati. Maka iman itu di samping percaya, membenarkan, tapi iman itu adalah harus penuh dengan ketenangan hati. Sementara secara terminologi para mufassir diantaranya Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat di dalam Majmu' al-Fatawa bahwa iman itu adalah al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bil jawarih. Kata Ibnu Taimiyah, iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, bil jawarih. Karena pada hakikatnya iman itu tidak hanya urusan hati, tetapi bagaimana iman itu harus diucapkan. Maka ketika orang yang mengganti keimanannya, mereka masuk Islam, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Persaksian itu, keimanan itu harus diucapkan. Maka kata Ibnu Taimiyah, iman itu adalah wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tidak cukup hanya hati dan lisan, kata Ibnu Taimiyah, tapi bagaimana perwujudan keimanan itu harus diimplementasikan, harus diwujudkan dengan tindak perbuatan anggota tubuh, yaitu dengan berislam. Maka Allah di dalam Al-Quran menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam itu, amal bil jawarih itu adalah implementasi dari keimanan kita. Maka iman itu tidak hanya hati, tapi iman itu harus diucapkan dan iman itu harus diwujudkan. Lalu kalau melihat ke dalam sebuah hadis yang familiar, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal hadis ini yang berbicara tentang
tiga hal di dalam berislam. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Tiga hal ini dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Ibnu Umar ya, yang berbicara ketika Rasul di majelisnya didatangi oleh seorang lelaki yang berpakaian putih, kemudian padahal laki-laki itu adalah perwujudan dari malaikat Jibril. Beliau menanyakan tiga hal. Di antara yang ditanyakan oleh laki-laki ini adalah tentang iman. Ya, akhbirni bil iman, kan gitu. Berikan pengetahuan kepadaku tentang iman. Lantas Rasul menjawab, iman itu adalah antu'minu billah, beriman itu percaya terhadap Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rasuluh, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir, wa tu'minu bil qadri khairi wasarri. Dan iman itu juga adalah yang terakhir beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini adalah iman yang tergambar di dalam hadis Rasulullah SAW yang digambarkan, yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Nanti sebetulnya seperti apa sih iman itu? Ya kalau kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran banyak menggambarkan tentang bagaimana orang yang beriman, tanda-tanda yang beriman. Saya mengutip dari satu Quran saja, yaitu dari satu surah aja, yaitu surah Al-Anfal. Ayat 2 kalau nggak salah, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, jika diperdengarkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tanda iman itu seperti itu. Wajilat qulubuhum. Lantas setelah itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Kata Allah, jika diperlihatkan, jika dibacakan tanda-tanda ayat-ayat Allah, apa yang terjadi adalah wajadat imana, bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu kata Allah, mereka selalu tawakal. Kita ikhtiarnya, usahanya sudah, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mendekat, orang-orang yang selalu salat. Dan Allah menggunakannya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalimat yang akan datang atau sedang dikerjakan. Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu sekarang dan sampai kapanpun dia selalu menegakkan salat. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematiannya dia selalu salat. Itu adalah orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kelima adalah mereka selalu berinfak di jalan Allah. Itu adalah tanda-tanda orang yang beriman. Maka Allah di dalam ayat tersebut, di akhirnya di dalam surat tersebut menyampaikan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Tetapi pada hakikatnya iman itu adalah meyakini, percaya bahwa Allah ada, bahwa malaikat Allah itu ada, bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Kita percaya semua itu. Itu adalah konteks iman. Lantas orang yang beriman itu akan selalu diuji. Kenapa saya sampaikan ini terkait dengan bahwa orang yang beriman itu selalu diuji? Karena di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan Teh Audinda itu, Allah setelah memanggil orang yang beriman, ada perintah di sana. Sementara kata Imam Syafi'i bahwa ketika beliau menyampaikan, menjelaskan ayat tentang surah Al-Qiyamah ayat 26. Ayah sabul insanu ayyutraku sudah. Kan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 itu bunyinya gitu. Ayah sabul insanu ayyutraku sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Kata sudah itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yu'mar wa la yunha. Mereka tidak akan diperintah dan tidak akan dilarang. Ya pertanyaannya,
Ay la yu'mar wa la yunha. Yaitu tidak diperintah atau dilarang. Kata sudah ini dibiarkan begitu saja tidak mungkin, kata Allah. Kata Allah bahwa mereka itu pasti akan dilakukan diperintah untuk melakukan sesuatu atau dilarang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah bentuk dari ujian. Jadi ujian itu tidak hanya sakit, tidak hanya musibah, tidak hanya itu. Tetapi bentuk dari ujian itu, kata Imam Syafi'i, bisa saja berbentuk perintah atau larangan. Dan Allah menggambarkan juga di dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 bahwa orang yang beriman itu pasti diuji. Allah mengatakan, ayah sibannasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yubtanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Walaqad fattanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Kata Allah, kenapa kita itu diberi ujian? Kita diberikan perintah untuk melakukan sesuatu atau untuk dilarang untuk mengerjakan sesuatu. Sesungguhnya adalah untuk mengetahui apakah kita orang yang taat terhadap perintah dan orang yang taat kita untuk menjauhi larangannya. Ini adalah bentuk ujian. Maka di dalam ayat Al-Quran tadi, setelah panggilan untuk orang-orang yang beriman, yang dilakukan oleh Allah adalah wattaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Ada ujian di sana. Ada bagi orang-orang yang beriman. Supaya apa? Kemudian kenapa tadi diperintahkan yang pertama itu adalah untuk supaya mereka bertakwa. Lantas takwa itu apa sih sebetulnya takwa itu? Sehingga beberapa ayat selalu Allah menggandengkan, Allah menyeru orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa. Maka kalau saya memahami dari apa ya, ketika Allah mengatakan iman kemudian memerintahkan bertakwa, pada hakikatnya Ustaz Ahda, kita pahami bahwa tidak semuanya orang yang beriman itu bertakwa kan gitu. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sungguh-sungguhnya takwa. Atau yang di dalam ayat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Orang-orang yang beriman bertakwalah. Lantas apa sih sebetulnya takwa itu? Takwa menurut pandangan para ulama. Ya, ulama diantaranya saya mengutip ada 4 ya yang ulama. Ibnu Ali bin Abi Thalib yang pertama, yang sahabat Nabi, ulama yang wara, kemudian begitu menjaga dirinya dari ini sehingga beliau dikatakan sebagai karomalahul wajah. Beliau mengatakan terkait dengan takwa itu adalah at-taqwa hiya. Takwa itu adalah, kata beliau, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanjil. Kemudian dia selalu mengamalkan bitanjil dengan apa yang diturunkan Allah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Waridho bil qalil, atau di dalam pendapat yang lain mengatakan wal qanaatu bil qalil, atau arido bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya, kemudian wal istidadul yaumir rahil, dan orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang. Perjalanan panjang ini adalah kematian. Ya, maka kata pepatah Arab kan ada yang mengatakan bahwa man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, dia akan mempersiapkan bekal. Persiapan bekal itu, kata Allah, untuk menghadapi kematian itu yang paling baik bekal itu adalah khairul jadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi kematian adalah ketakwaan. Ini apa gambaran takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yaitu takut kepada Allah, khauf, yang namanya takut kepada Allah beda dengan konsep takut terhadap makhluk. Kalau takut kepada Allah, kita semakin mendekat kepada Allah. Ya, kita melaksanakan wajibnya, nawafilnya, yang sunah-sunahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran,
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu hakikat takwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Lantas menurut Hasan Al-Basri, beliau menggambarkan takwa itu adalah al-muttaqun, kata Hasan Al-Basri, orang-orang yang bertakwa itu adalah ittaqau ma hurrima alaihim. Mereka yang orang-orang yang bertakwa itu adalah ittaqau ma hurrima alaihim. Mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah kepada mereka. Wa adau ma turidu alaihim, dan mereka yang selalu menunaikan berbagai kewajiban. Jadi kata Hasan Al-Basri bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjauhi larangan Allah dan selalu mengamalkan perintah-perintah Allah. Lantas kalau Ibnu Katsir belum mengatakan definisi takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Bahwa kata beliau takwa itu, hakikat takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sementara Al-Ghazali menggambarkan definisi takwa itu adalah hifdzul qalbi. Beliau mengatakan yang namanya takwa itu adalah menjaga hati. Wal jawarih, kemudian anggota tubuh. Dari apa? An kulli ma yab'ad anillah. Dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi itu hakikat takwa. Jadi takwa itu tidak hanya takut kepada Allah, tidak hanya mengerjakan, tapi menjauhi setiap apa-apa yang justru akan menjauhkan diri kita daripada dari Allah Ta'ala. Itu kita menjaga hati dari hal-hal yang akan menjauhkan diri dari kedekatan kita terhadap Allah. Itu adalah hakikat takwa menurut Al-Ghazali. Tetapi pada intinya dari definisi dari 4 definisi ini kita tergambar bahwa pada hakikatnya takwa itu adalah ada rasa takut terhadap Allah sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita selalu membersihkan hati, kita selalu menjaga hati supaya apa? Supaya jangan sampai ada hal yang mengotori hati kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takwa. Sehingga orang-orang yang orang-orang yang beriman itu Allah perintahkan untuk bertakwa. Lantas sebetulnya apa sih akibat takwa itu sehingga Allah begitu sampaikan, begitu selalu menyampaikan, bertakwalah kalian dengan hakikat takwa, bertakwalah kalian, kemudian kalian harus bermuhasabah diri dan lain sebagainya. Pada hakikatnya takwa itu punya akibat. Izinkan saya mengutip 4 dari dua surah ya, 4 hal yang akibat atau manfaat keutamaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah ketika kita bertakwa, setelah beriman lantas kita bertakwa, apa yang akan terjadi? Kita akan dicintai oleh Allah. Karena Allah di dalam surah At-Taubah ayat 4 beliau mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah. Lantas yang kedua di dalam surah At-Talaq ayat takwa, Allah selalu memberikan jalan keluar ya dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Allah selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar setiap hal yang ketika kita menghadapi kesusahan di dalam hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga bagi orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, rezeki kita itu tidak hanya nominal uang, sehat, kesempatan, nikmat, kesehatan itu pun rezeki. Dan kalau kita melihat secara nominal
uang, kadang-kadang rizki kita yang min gairi la yahtasib itu sepertinya lebih banyak dari yang yahtasibnya. Ya tetaplah kalau gajinya pokoknya sekian dan lain sebagainya itu kan ketahuan. Tetapi kadang-kadang rezeki kita itu banyak yang mungkin datang dari itu merupakan anugerah bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa, bukan istidraj dari Allah, tapi memang itu Jaringan ya. Kayaknya ada jaringan. Mohon bro jaringan. Anu itu nu abdi. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Jaringan padhawan. Manawi nu abdi bro. Mohon nu abdi teh naonana nu awan. Jaringan bro. Oh, jaringan. Daramang bro, Prof Nanang, Bro Hafik. Alah. Nah, tadi di mute Pak, di mute Pak. Masih di mute. Maaf terputus Pak. Oh, Oke. siap. Izin melanjutkan ya. Bang kuota tak itu tah. Ya. Yang terakhir kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu Izin Pak Ustaz share screen di mana? oh ya mangga. Kata Allah yang terakhir bahwa orang yang bertakwa itu akan dihapus dari dosa-dosanya, kemudian wa yu'timulahu ajra, kemudian akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Itu adalah orang yang bertakwa. Maka kenapa Allah memerintahkan selalu memerintah orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa, sesungguhnya takwa. Baru izinkan saya menyampaikan terkait dengan surah Al-Hasr ayat 18. Tadi gambaran bagaimana orang yang beriman, lantas Allah perintahkan untuk bertakwa, dan izinkan saya menjelaskan terkait dengan tafsir surah Al-Hasr ayat 18. Saya mengutip dari tafsirnya Wahbah Juhaili Al-Munir. Beliau menyampaikan terkait dengan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Ada al-mufradah al-lughawiyah, ada kata-kata penting di dalam ayat ini yang izinkan saya menyampaikan kutipan dari Wahbah Juhaili. Allah mengatakan kata nafsun di sana. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsun. Nafsun itu kenapa menggunakannya isim nakirah, kata Wahbah Juhaili. Isim nakirah itu adalah isim atau bentuk kata yang tidak tertentu. Tandanya apa? Tanpa alif lam. Ya, tidak wa tangdur an nafsu, tapi kenapa wal tangdur nafsun katanya? Karena ini untuk menunjukkan bahwa apa? Tujuan untuk mengurangi jiwa-jiwa, kata. Wa tankiri halit taklili at-taklilil anfusi nawadir. Kata beliau itu ya untuk menspesifikkan bahwa nafsun ini, jiwa yang mana? Jiwa yang tidak terbatas. Maksudnya bukan fulan atau fulana, bukan mukmin atau mukminah, bukan laki-laki atau perempuan, tetapi seluruhnya. Maka Allah menggunakan nafsun. Ya, jadi introspeksi diri ini, wa tangdur nafsun itu jiwa yang mana? Seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan, dia harus itu. Maka menggunakan kalimatnya nafsun, tidak an-nafsu. Gitu. Lantas maqaddamat itu artinya apa? Maqaddamat itu wal tangdur nafsu maqaddamat. Maqaddamat itu beliau menjelaskan bahwa maqaddamat itu amal-amal soleh apa yang telah engkau perbuat. Ya, maqaddamat itu apa yang sudah lampau, itu apa yang sudah kalian perbuat. Yang sudah perbuat itu introspeksinya adalah amal soleh apa, kata Wahbah Juhaili. Lantas ligodin,
Ya, wa tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Apa sih makna God? Makna God itu beliau mengatakan hari kiamat. Ya, beliau mengatakan ligodin itu wa huwa yaumal kiamah. Hari kiamat. Ya, kenapa hari kiamat itu menggunakan God? Kata kalau di dalam bahasa Arab godan itu besok. Mengapa sih menggunakan tidak liyaumil kiamah tapi Allah menggunakannya spesifik godin, besok, hari esok. Beliau Wahbah Jali mengatakan dinamakan sumia bihi likurbihi wa tahaqququ wuqu'ihi. Beliau mengatakan menggunakan kalimat godan itu likurbihi karena begitu dekatnya hari kiamat itu. Wa tahaqququ wuqu'ihi, dan begitu dan kepastian akan datangnya hari kiamat itu. Watan kiri telita dini wa ibami amri. Dan kenapa Allah menggunakan ligodin, tidak lilgod, tidak ada alif lamnya? Kata Wahbah Juhaili, ini menggambarkan untuk lita'dimi wa ibhami amri, untuk menyiratkan bahwa yaumil kiamah itu hari akhir itu begitu dahsyatnya, begitu agungnya. Lantas beliau mengatakan juga wa ibhami amrihi, dan ketidakjelasnya hari kiamat itu kapan datang. Maka Allah menggunakannya kalimat isimnya isim nakirah, godan, tidak lilgad, tidak ada alif lamnya. Tapi Allah mengatakan wa tangdur nafsum ma qaddamat lil godin, bukan lil god, tidak ada alif lamnya. Ini untuk menggambarkan apa? Karena hari kiamat itu katanya begitu besar, kemudian dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan hari urusan tersebut atau hari kiamat itu akan datang. Dan izinkan saya mengutip juga tafsir dari Wahbah Juhaili yang saya izin memberikan berbagai warna ini untuk menggambarkan bahwa terjemahnya itu ini gitu. Surah Al-Asr, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan, Wahbah Juhaili mengatakan ketika beliau menafsirkan alladzina amanu itu apa? Ya ayyuhalladzina shadaqu billah wa rasulihi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan iman itu adalah orang yang diseru orang yang beriman itu, beliau menafsirkan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan rasulnya, atau yang meyakini, sodaku itu yang meyakini adanya Allah, kemudian meyakini kebenarannya utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika menerjemahkan ittaqullah, bertakwalah, Wahbah Juhaili di dalam tafsir Al-Munir beliau mengatakan if'alu ma amarallahu bihi watraku ma jahjanu. Beliau mengatakan kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Maka kalau saya mengutip tafsir ini dalam konteks definisi takwa, Wahbah Juhaili mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena tergambar dari tafsirnya yang beliau mengatakan ketika menafsirkan takwa kepada Allah itu adalah kerjakan seluruh perintah Allah dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Lantas Allah mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Wahbah Juhaili beliau menafsirkannya adalah wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad itu wattaqu iqabihi. Wattaqu iqabihi, takutlah dengan iqabnya Allah, takutlah dengan siksanya Allah. Ya, dikatakan di sini. Lantas apa? Wal walitata amala nafsun ay syai'in qaddamat min a'mali shalih liyaumil qiyamah. Beliau mengatakan takutlah kepada Allah, takutlah terhadap azab Allah, dan hendaklah setiap dari kalian tata'ammal nafsun, berpikir, memperhatikan dirinya. Ayu syai'in qaddamat, apa sih sebetulnya yang sudah engkau lakukan ke belakang minal a'mali shalihat, dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi introspeksinya itu apa sih sebetulnya, perbuatan soleh apa yang sudah aku perbuat gitu di ke belakang itu. Lantas
beliau ketika menafsirkan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, kata beliau bahwa karena sesungguhnya tidak ada hal yang tersembunyi. Wattaqullaha fa innallaha la tukhfa alaihi min a'malikum wa ahwalikum khafiyah. Ketika beliau mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Katanya tidak ada yang bisa disembunyikan, kata Wahbah Juhaili itu. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi darinya. Ya, kita mau sembunyi meskipun ke kubur, mau kemanapun kita bersembunyi, tidak akan yang bisa, kata beliau, tidak akan ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Dari apa? Perbuatan kita atau kondisi kita. Jadi min amalikum wa ahwalikum khafiyah, kata beliau. Bahwa mujajikum bi amalikum sagira wa kabira. Dan ingat, perbuatan baik kita itu kalau meskipun sedikit Allah akan memberikan ganjaran, meskipun apalagi besar Allah pasti akan memberikan gambaran. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, bahwa ya Allah itu meskipun sedikit sebesar biji darah itu Allah akan memberikan ganjaran. Ini gambaran yang tafsir dari Wahbah Juhaili. Kemudian Wahbah Juhaili menyampaikan kenapa Allah setelah kalimat perintah di sana, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wa tangdur nafsu ma qaddamat ligad, hendaklah kita berintrospeksi diri apa untuk masa yang akan datang hari kiamat. Kemudian Allah memerintahkan juga untuk bertakwa. Bertakwalah, kata Wahbah Juhaili. Perintah di sini wa qarrarul amru bittaqwa. Kenapa Allah mengulangi perintah untuk bertakwa itu? Litakidi wal hasu ala ma yanfa fil akhir. Beliau mengatakan litakid, untuk meyakinkan, untuk menegaskan bahwa, dan juga untuk mendorong wal hasu ala ma yanfa fil akhirah, dan untuk mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di hari akhir. Bahkan kalau tafsir yang lain, Al-Qurtubi misalkan mengulangi kata perintah takwa di sebelum akhir ayat tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan takwa yang pertama itu adalah kalimat takwa itu bisa dipahami sebagai perintah untuk bertaubat terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Sedangkan takwa yang kedua, kata Al-Qurtubi, adalah kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Itu Al-Qurtubi menyampaikan ketika kenapa Allah mengulangi perintah takwa. Tetapi kalau Wahbah Juhaili mengatakan ini untuk menguatkan saja takwa itu. Tapi kalau Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kenapa pengulangan takwa itu? Karena takwa yang pertama adalah memerintahkan untuk bertobat, kemudian takwa yang kedua adalah jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang akan datang. Izinkan saya mengutip juga dari dari tafsirnya Al-Misbah ya Quraisyah. Beliau mengatakan ketika al-ghad itu ada dua, kalau beliau mengatakan. Ghad itu artinya besok. Besok itu ada dua makna. Makna jauh dan makna dekat. Makna jauh itu adalah yaumil kiamah. Ya, kita berintrospeksi itu apa yang sudah kita perbuat kemarin itu untuk hari kiamat. Nah, kalau beliau mengatakan bahwa yang makna dekatnya itu ya besok. Besok kita sekarang tahun 2024 kita berintrospeksi untuk 2025. Kemudian bagi mahasiswa introspeksi apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan kita. Itu kata beliau godnya besoknya dalam arti dekat. Sementara dalam arti jauhnya adalah hari kiamat itu. Dan implementasi ayat ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya memberikan gambaran bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk bermuhasabah diri. Ya, wa tangdur nafsu ma qaddamat ligad itu adalah ayat ini memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Cara bermuhasabah banyak. Di antaranya yang banyak itu ada 5. Jadi izinkan mengoreksi diri dari hal yang wajib. Ya, mengoreksi diri dari hal yang wajib. Apakah punya kekurangan atau tidak? Apakah kita sholat kita yang wajib itu seperti apa? Kualitasnya seperti apa?
Karena kuantitasnya yang wajib 17 rakaat, 5 waktu, tetapi kualitasnya seperti apa. Ini introspeksi. Kemudian yang kedua mengoreksi diri dari hal yang haram. Apakah masih dilakukan atau tidak yang haram itu? Ya gitu. Kalau masih tinggalkan. Ya. Maka resolusi 2025 itu kalau kita punten Bapak dan Ibu misalkan masih punya tunggakan di perbankan yang konvensional, ya resolusi 2025 mungkin meskipun masih punya, ya kita pindahlah ke bank yang konsepnya syariah. Kemudian yang ketiga mengoreksi diri dari kelalaian yang telah dilakukan. Apa sih contohnya misalkan jangan kita sampai disibukkan permainan menonton yang sia-sia. Ya, terlalu banyak scroll media sosial dan lain sebagainya. Tahun 2024 2025 dikurangi lah. Kemudian yang mengoreksi diri dari apa yang dilakukan oleh anggota badan kita itu sudah digunakan untuk yang baik atau bukan atau tidak kan gitu. Yang kelima, yang terakhir mungkin mengoreksi diri dari niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal itu, apakah lillah atau ligairillah. Kita harus melihat itu. Jangan sampai karena kata Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya perbuatan itu ditentukan oleh niat. Maka perbaiki niat kita. Kita harus selalu tajdid dunia. Dan yang konklusi pentingnya Bapak dan Ibu bahwa bermuhasabah diri itu tidak mesti menunggu akhir tahun, tetapi bagaimana kita bermuhasabah diri itu di dalam setiap waktu. Bahkan kalau saya menggambarkan Pak Dekan izin gunakanlah waktu sholat itu untuk bermuhasabah. Maksudnya apa? Setiap kita duhur kita bermuhasabah diri dari mulai subuh sampai duhur itu apa yang sudah kita perbuat, kan gitu. Kalau kita berbuat dosa kita minta maaf, ya kita bertaubat di sana. Nanti asar pun sama, kita sholat asar, kita bermuhasabah dari apa yang sudah kita lakukan dari mulai duhur sampai asar tersebut, kan gitu. Meminta maaf, bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Bahkan mungkin kalau kita berantem dengan istri pun waktu sholat lah jangan itu. Tapi Pak Ahda, kalau berantem dengan istri, kalau berantemnya maghrib, isya, jangan nunggu subuh Pak. Ya, segera jangan nunggu subuh kalau untuk meminta maafnya. Bahkan kalau sebelum subuh minta maaf lah. Jangan sampai menunggu subuh kalau ini ya kalau konteksnya berantem dengan istri. Tetapi pada hakikatnya di sana. Dan konklusi yang terakhir adalah bahwa meminta bermuhasabah diri ini hukumnya wajib. Ya, kalau ditanyakan hukumnya apa? Kalau saya pribadi melihat memahami ayat ini bahwa ini konteksnya adalah perintah kepada kita bahwa perintah ini bermuhasabah diri dan sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena saya mengutip satu kaidah usul yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Meskipun sebetulnya tidak semua perintah itu menunjukkan kewajiban. Tetapi dalam konteks ayat ini karena Allah menggunakannya wattaqullah fi'il amr ya di sana wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad di berikutnya meskipun menggunakan fi'il mudhari ayat wa tangdur itu kata nadoro itu kan kalau fi'il amrnya undur, tetapi kalau ini menggunakan fi'il mudhari tapi diawali dengan lamul amri, maka menunjukkan kata ulama bahwa ini adalah menunjukkan perintah untuk bermuhasabah diri. Maka konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa hukum dari bermuhasabah diri itu adalah suatu kewajiban. Mungkin itu mungkin nanti bisa diskusi jika ada hal yang bisa didiskusikan atau kurang setuju dengan apa yang disampaikan, maka kita diskusikan. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Adha, dan Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sangat menarik sekali ya terkait dengan muhasabah ini. Walaupun satu ayat tapi sangat mendalam sekali oleh narasumber kita Pak Dr. Amrullah Hayatuddin SIMAG. Baik, kepada para hadirin dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau mungkin
ingin juga apa namanya curhat ya atau istilahnya konsultasi gitu ya tentang muhasabah ini dipersilahkan Mangga. Wilujeng Sumping lagi Prof. Toto, Prof. Nandang, Prof. Epi, Bu Neni. Ada Ambu ini, alhamdulillah Ambu hadir. Mangga, Ibu Bapak dipersilahkan. Bestara kuasa malah nyakeun. Ambu mana Ambu sono Ambu suarana sok rame. Cing tampil atuh Bu ah. Kamu mah pasang ya unggul, pasang foto unggul. Siap. Kalau Tong sok ngomongkeun, ulah sok ngomongkeun Itu ngomongkeun hareupeun mana lamun tukangeun ngomongkeun. tapi apa da ayeuna ngiringan soalnya di daftar hadir geus aya ngaran urang. Biasa kan eueuh. Gitu. Ayeuna urang muhasabah singan kumaha cenah Bu tahun 2025 ieu. Eta. Sok Ambu nanya atuh. Mangga Ambu. Kok ada poin menanya. Aduh, teh kangen ke Ambu ya teh hoyong ningali ayeuna mana bi. Tong tadi tiung lah hoream. Itu Pak Ustadz, saya mau bertanya kalau muhasabah itu apakah kita fokusnya melihat kepada kekurangan aja atau kita bersyukur kepada apa-apa yang udah kita capai. Jadi kita kadang-kadang cuma fokus kurang apa atau apakah kurang itu harus menjadi value kita setiap di dalam beribadah gitu. Karena kalau kurang aja juga kadang-kadang jadi sedih melulu menurut aku mah, tapi boleh nggak kita berbangga gitu ya untuk apa yang kita udah achieve gitu di tahun itu. Terus gimana caranya apa yang kita sudah capai itu kita share gitu. Jadi maksud saya jangan vibe-nya cuma kurang apa kurang melulu atuh. Gimana caranya kita boleh membanggakan apa yang kita sudah tanpa perlu menjadi sombong. Kan batur mah sok seutik-seutik jatah mah sombong gitu. Ngomong rinci-rinci. Kan jadi kan kita juga harus rajin juga mengapresiasi diri. Kita harus juga memberikan kebanggaan buat diri sendiri, menafkahi batin kita gitu. Masa harus yang kurang aja gitu. Gimana tuh kalau begitu Pak Ustadz? Tur nuhun. Tur nuhun Ambu, mangga Pak Ustadz langsung. Ya, izin menjawab. Terima kasih Ambu yang pertanyaannya luar biasa ini. Serasa saya lagi di sidang. Ini Ambu sebetulnya kalau lihat penafsiran Wahabah Juhaili saja kan beliau menyampaikannya itu maqaddamat ligod itu dia berintrospeksinya amal soleh apa sih yang sudah perbuat gitu kan. Bukan dosa apa kita yang sudah perbuat. Otomatis kalau melihat ke sana kan ininya vibe-nya positif. Perbuatan positif apa sih yang sebelum yang belum kita perbuat gitu. Maka beliau ketika menafsirkan wa tangdur nafsu ma qaddamat ligod itu, maqaddamat ligod itu dia mengatakan ayu amal ya, perbuatan apa, perbuatan soleh apa yang sudah diperbuat. Jadi memang betul tidak hanya kemarin yang kita belum nih kekurangan, tapi tentu kenapa kita penting menintrospeksi itu bahwa kita itu masih kurang loh ini, tentu dalam rangka meningkatkan kualitas ya, karena kan harus kita itu harus continuous improvement kan gitu ya, mungkin kita harus improve, kita harus selalu memperbaiki diri. Bahkan kalau saya mengutip izin meskipun ini bukan, bahkan ada yang mengatakan ini hadisnya doif, tapi kalau saya mengambilnya tidak ke sana, tapi simpulan isinya itu yang luar biasa ketika mengatakan bahwa man kana yaumu khairu min amsi fahuwa rabih wa man kana yaumu bahwa barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, dia adalah orang-orang yang rugi. Ya, bahkan dikatakan wa man kana yaumu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang-orang yang dilaknat. Saya mengambil intinya bahwa ini baiklah untuk introspeksi, bahwa kita harus selalu
baik ke depan itu gitu. Ya, harus selalu baik. Meskipun hadis ini kata sebagian ulama, banyak ulama bahwa ini hadisnya tidak sahih atau tidak tersandar kepada Rasul. Tapi kalau saya tidak situ melihatnya. Tapi isinya baik gitu. Isinya baik bahwa kita harus selalu baik gitu ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu mungkin Ambu ya. Bahwa memang Ya. kalau dari melihat tafsirnya Wahbah Juhaili, kita introspeksi itu tidak hanya naon sih kekurangan orang, tapi apa sih yang udah. Makan kan positif tuh. Ya, Iya. ya itu positif. Mungkin gitu, mangga lah kalau ada yang mau menambahkan. Ya, mohon. Cuma kadang-kadang kita kurang suka mengapresiasi diri gitu tah. Gitu. Jadi kita saya mah rada narsis we saeutik teh naon cek saya mah gitu ya. Walaupun pertambahan itu enggak konsisten dalam setiap saat. Sometimes kita perlu waktu lama gitu ya. Saya ngapalin surat kadang-kadang sok teu apal-apal, teu naon udah bisa dibaca. Tapi jangan sampai itu jadi melemahkan bahwa aku kurang, aku mah nggak suka yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi jadi kadang-kadang kita lupa mengapresiasi apa yang kita punya. Itu saja sih sebenarnya. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan itu karena sedikit itu Ambu yang perlu kita hati-hati itu bahwa tahadus binikmah itu dengan ria itu kadang-kadang udah sunnah saya mau lain rek sombong, ini mah tahadus binikmah we gitu. Dan kadang-kadang gitu. Jadi naon gitu Pak, ari ria teh kumaha tanda-tandanya ria teh? Ya kan kalau dia ingin dilihat orang kan gitu. Dengan karena itu kan itu namanya ria. Ria itu kan dari kata ro'a. Ro'a itu ingin diperlihatkan oleh orang. Kadang-kadang beda-bedanya itu beti ya. Beti itu beda-beda tipis gitu ya. Beda tipis. Iya, beda tipis. Maka perlu kehatian. Maka kenapa kita bertakwa itu tadi Al-Ghazali itu harus menjaga diri dari perbuatan yang justru akan menjauhkan diri. Jangan sampai maksudnya kita itu punten tahadus binikmah, punten dengan player, punten nih dengan player selamat, ini profesor dan lain sebagainya. Jangan-jangan tuh itu kita tahadus binikmah. Tapi hati harus menjaga hati, jangan sampai orang profesor dan lain sebagainya. Itulah yang perlu sangat kita harus berhati-hati itu di sana. Perlu memang tahadus binikmah itu perintah Allah, bertahadus binikmah itu. Maka saya mengapresiasi ketika kita mengucapkan itu karena apresiasi itu perintah Allah, kita harus bertahadus binikmah. Cuman yang perlu kita perhatikan hati-hati, sangat hati-hati bahwa kadang-kadang mengucapkan itu jangan sampai di dalam hatinya itu ada sombong orang atau kita gitu. Itulah yang mungkin yang itu. Sama Ambu ya. Jadi memang kita harus jadi tontonan sombong-sombong gitu mah Ambu tenan naon Mangga. Kamu mas sombong pede kali. Ya gitu, Prof. Ya, Prof. Confident ya, Ambu. Baik, Ibu Bapak masih ada 3 menit. Apa ada yang mau Pak Ustadz nyambung Pak Ustadz? Mangga, Prof. Prof. Tadi kita harus mengapresiasi. Nah, ini yang harus mengapresiasi. Kita harus mengapresiasi diri atau mengapresiasi orang lain. Dalam pengertian tadi misalnya apresiasi diri kupurihan misalnya kupurihan batur wah ya enggak sudah dipuji ku diri sorangan saya pikir gitu. Nah, jadi memang apakah kita harus mengapresiasi orang lain atau mengapresiasi diri sendiri gitu mungkin. Jadi tadi karena ini terkait mungkin dua hal yang berbeda ya. Tadi kita bicara di sini mah bicara muhasabah, introspeksi misalnya. Kalau introspeksi kan berarti kan ke diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Ke diri sendiri mah tentu tadi yang akan diintrospeksi teh apa yang menjadi kekurangan kita kan gitu sebenarnya. Kalaupun dianggap kebaikan, tetapi kan kebaikan kita teh mungkin belum sesuai dengan tadi norma gitu. Cek Al-Qur'an teh sampai di sini misalnya poinnya 10 sementara poin kita baru 8 misalnya kalau dikuantitatifkan. Nah, dari 8 ke 10 kan berarti masih kurang. Nah, introspeksi teh yang itu atau tadi jadi apresiasi sebetulnya mengapresiasi teh tadi misalnya pimpinan
mengapresiasi ke bawahan kan gitu ya. Jadi bentuknya penghargaan. Kan selama ini mah kalau dalam kehidupan sehari-hari mah penghargaan mah diberikan kepada orang lain. Misalnya kapa warek tilu, kita memberi penghargaan, oh Pak Ustadz. Nah kan sebutan Ustadz itu penghargaan dari orang lain. Gitu. Nah jadi naon sih bedanya penghargaan dengan tadi dengan muhasabah misalnya. Iya, nuhun, Prof. Izin menjawab ya. Kalau sebetulnya apresiasi itu adalah imbas dari tadi kita bermuhasabah kan gitu ya. Kita muhasabah kalau memang ini baik maka muncullah apresiasi bahwa oh kita sudah baik nih ya minimal terhadap ininya. Tapi apakah kita apa namanya pujian itu kan innal hamda itu lillah ya hanya kepada Allah. Maka jangan sampai kita berharap ingin dipuji orang iya kok oh memuji dan lain sebagainya itu justru sesuatu yang salah kalau ini. Tapi kalau apresiasi misalkan kita di kampus kemudian saya di rumah kepada anak berbuat baik maka muncul apresiasi penghargaan dan lain sebagainya itu sangat penting sebetulnya ya sangat penting. Jadi apresiasi itu imbas dari tadi betul Prof kalau kita itu kita udah berbuat sholat loh gini tapi kualitasnya seperti apa maka tadi saya sampaikan dari introspeksi dari hal-hal yang wajib itu tapi ketika kita kita merasa bahwa ini kita sudah ini maka perlu dong kita mengapresiasi apa diri ya mungkin kalau kata Ambo itu bahwa ini supaya apa supaya muncul apa namanya giro semangat dan lain sebagainya bahwa saya itu bisa kok saya itu bisa dan lain sebagainya bahwa kadang-kadang kita itu udah ngedon dulu saya kata Ambo tadi ya saya maki sih karena mau bisa ya jadi kan akhirnya apa yang muncul itu kan pahitnya negatif maka untuk memunculkan memotivasi lah apresiasi itu dalam rangka memotivasi bahwa kita harus lebih baik dari hari kemarin seperti mungkin ya jawabannya bahwa kita perlu juga implikasi dari hasil dari bermuhasabah diri itu perlu dong kita apresiasi. Dan punten misalkan Prof Toto nih punya target sebagai tim JAD sekian dengan Pak Warek 1. Kita ini introspeksi nih ketika tercapai itu itunya maka muncullah apresiasi, penghargaan setidaknya Pak, bahwa belum ada dari itu. Belum. Mungkin gitu mungkin ya. Penghargaan apa tapi dari orang lain kan dari Pak Rektor kan gitunya. Apanya? Penghargaannya mah dari orang lain kan dari Pak Rektor. Bukan iya betul kalau dalam konteks itu tapi kalau dalam konteks memotivasi diri tentu kita tadi supaya kita tidak ya maaf tidak ini tentu kita harus motivasinya diri jangan sampai orang itu sudah puji orang geskia dan lain sebagainya justru itu hal yang bertolak belakang dengan syariat bahwa kita itu tidak boleh kita ingin dipuji Allah dipuji orang gitu ya dipuji orang ingin terlihat justru malah itu sesuatu yang dilarang Allah bahwa tapi kalau memotivasi diri mengapresiasi diri itu hal yang baik dalam rangka tadi supaya apa yaumuhu khairum min amsi ya hari ini itu harus lebih dari bisa loh misalkan Pak Adha itu bisa loh sehingga saya lah misalkan Prof Toto bisa loh saya jadi profesor dalam usia gini bisa gitu. Ya, itu kan dalam rangka memotivasi. Asal ada kerjanya kan gitu. Apa nih yang udah mempersiapkan? Karena jadi, tentu di sana kita udah kita Pak, saya motong sedikit karena waktu sudah habis. Ya. Jadi memang mengapresiasi diri itu perlu karena itu motivasi betul ya. Iya betul. Tapi ada satu kondisi yang diciptakan untuk diri kita itu yaitu tawadu ya. Iya betul. Jadi walaupun orang memuji setinggi langit kita tetap rendah hati gitu kan. Betul. Mungkin kunci bagi kita untuk tidak sombong itu. Tapi kalau mengapresiasi diri untuk meningkatkan kebaikan kita ya gitu. Insya Allah itu harus ya. Iya betul Bro. Kedua juga mungkin ini takwa itu sebenarnya nggak susah juga karena ada satu ciri orang takwa itu tidak pernah bohong. Iya betul. Ya, butati matara bohong lah, berarti geus kaasup kana eta mah.
sama gitu. Itu ada satu ciri yang kayaknya susah kita ini ya. Suka resep nggak bohong teh komonya. Padahal untuk hanya sekedar menghangatkan situasi dengan berbohong itu kan tidak boleh kan ya. Iya betul bro. Ini jadi mungkin ya benar muhasabah aja lah. Akhir tahun ini muhasabah termasuk muhasabah pendapatan juga harus itu Pak ya. Iya. Hubungan Pak Dekan dengan Pak Rektor. Pak Rektor nyandung Pak Rektor senang Pak Dekan. Nona atas yang genep lang. Iya benar bro. Iya, Benar, alhamdulillah. benar, bro. Luar biasa. Hai, cucok, Prof Toto cucok. Atau no, ini kan udah diapresiasi hatur nuhun ambu tos on cam ya. Mangga Ibu Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ustadz Dr. Amrul Hayatuddin SHMAG atas materinya yang sangat baik sekali, apalagi kita pas-pasan di akhir tahun, dan juga kepada para hadirin, ada para guru besar, dekan, dan juga Sivitas Akademika dari Fakultas Hukum Unisba. Namun karena waktu ini sudah pukul 6:05, banyak juga yang ingin melaksanakan kewajibannya untuk mengajar di kelas, maka kita akhiri kajian tafsir Fakultas Hukum. Nyuhun doa atau Pak Agus Hamzah juta damang di rumah sakit. Ya, kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup habis, kita juga berdoa untuk seluruhnya yang utamanya yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga dimudahkan, yang sedang ada tulisan ingin segera terbit semoga terbit, yang proposal PPKM semoga lulus semuanya. Dan juga utamanya pada akhir tahun ini semoga tadi muhasabahnya dari diri, akhlak, kemudian kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai tadi materi sampaikan, dan juga muhasabah terhadap pendapatan ini dari kata Prof Toto. Insya Allah pendapatan Mas sekedar naik Pak, Insya Allah. Amin. Dan Pak Jejen dinoakeun sing enggal rempeng saya kuliah. Amin. Amin. Baik, untuk semuanya segera ditakdirkan dalam kebaikan dan pengaturan Allah yang terbaik. Itu saja untuk pagi hari ini, dan kami prodi mengingatkan sedikit Bapak Ibu untuk pertemuan 1-10 harap dikunci, dan juga persiapan untuk sidang mohon bimbingan kepada mahasiswanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup sekali lagi dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nuhun sadayana utamina Pak Dr. Amrul Hayatuddin. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sadayana. Sadayana sehat-sehat semuanya. Ambu sehat, Ambu nuhun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bu Amen, kumaha Bu Amen. Ayo Ambu, sehat. Warna tunjangan tos dari peratoskeun ku Bu Amen mah. Wes, sudah.